Halo Mas Zaki, Hai, hai. gimana Mas kabar? Seminggu ke belakang Sehat, gimana sehat, Mas? sehat. Ya, Sehat ya, ya? ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas Zaki ini buat teman-teman yang belum tahu adalah CEO dari Dibimbing. Dibimbing merupakan sebuah learning platform bagi job seeker dan juga mahasiswa yang pengen belajar tentang digital skills. Untuk lebih dalam lagi, udah ada Mas Zaki di sini yang nantinya akan memaparkan materinya. Silakan Mas Zaki. Yap, thank you Aditya. Pak Jimmy, saya punten ya izin share materi ya. Anyway guys, Good salam luck, kenal. good luck. Ya, salam kenal teman-teman semua. I'm Zaki by the way. I'm the CEO of the Bimbing. Mungkin teman-teman, I don't know, teman-teman sudah cukup familiar nggak dengan my company? The Bimbing is actually platform for learning digital skill and job connect program. So basically, we help everyone to learn about digital skill, and then at the end of this program, we help our student to get the job easily through our program gitu ya. Jadi ini aku punya satu story. Nanti ini sebenarnya topiknya menarik ya. Tadi aku diinfo sama panitia, this event is actually share the story of, I mean the success story of business. Ini sebenarnya agak interesting untuk aku share. Begini teman-teman semua, karena every single startup itu has own struggling ya. Jadi basically I can say even di Dibimbing pun kita masih terus struggling dalam konteks berbisnis gitu ya. Anyway guys, mungkin aku mau share sedikit tentang Dibimbing di awal-awal ya. Jadi kayak sekitar 2 years ago ya, kalau nggak salah. Saya itu dulu anyway alumni UI juga teman-teman. Cuman saya itu udah lulus lah sekitar mungkin 4 tahun yang lalu ya. Waktu saya kuliah itu saya tuh pernah dapat beasiswa bareng gitu ya di kampus. Terus saya tinggal sekitar 10 orang ya kalau nggak salah. Di 10 orang itu beberapa di antara kita itu harus punya beberapa track di dalam kuliah itu. Dulu ada yang dipaksa jadi ketua BEM, ada jadi mapres gitu ya, ada yang berbisnis macam-macam Pak. Jadi kita punya target di The Scholarship itu untuk punya track once kita kuliah di UI waktu itu ya. Nah anyway, jadi waktu itu beberapa teman-temanku yang waktu itu dia mapres ya di UI waktu itu. Salah satu mapres, kalau nggak salah ranking 2 atau ranking 3, aku agak lupa di tahunku ya. Mapres itu kan means sebenarnya dia ini ya, maksudnya salah satu orang yang, I mean the best student in our campus, right? Gitu ya. Jadi salah satu student yang cukup bagus. Cuman after dia lulus ternyata around kayak sekitar berapa ya? 8 bulan, 9 bulan nganggur gitu ya. Kayak parah banget kan. Jadi mapres nganggur gitu. Itu aku dulu bayangin, wah, kasihan juga ya teman-teman yang mungkin sangat berprestasi di akademik gitu ya, dan dia mengalami jobless yang cukup lama gitu. Simply bukan karena tidak pintar ya, tapi karena skill-nya dia itu tidak match dengan apa yang industri inginkan. Jadi kebetulan waktu itu mungkin majornya itu tidak inline direct ke industri lah, kalau lebih gitu ya. Dan finally pada waktu itu teman-teman semua, aku coba ini ya, coba untuk waktu itu aku kan udah cukup aktif di kampus ya, udah cukup sering belajar digital marketing gitu-gitulah ya. Aku coba mentoring dia, ini my friend ya anyway, ngajar tentang digital marketing, dan at the end sekitar 1,5 bulan lah kalau nggak salah dapat pekerjaan di ruang guru waktu itu. Jadi digital marketer. Jadi apa namanya, takeaways-nya adalah, oh ternyata kita itu bisa change orang, kita bisa equip orang dengan satu skill baru, and then at the end of the program, at the end of this learning journey, ini orang ternyata worth it juga nih untuk bekerja di satu company yang cukup baik gitu ya. Jadi this idea awalnya akhirnya kita implement ke seluruh ini ya, ke seluruh. Waktu itu idea gini, mungkin banyak fresh graduate yang mengalami hal yang sama, atau even mahasiswa yang butuh belajar. Awalnya idenya itu. And then kita implement di first batch tahun 2021 awal, kalau tidak salah. Tapi ternyata yang beli our program itu bukan mahasiswa, tapi fresh graduate dan profesional. Profesional itu yang mau switch career ya. Jadi yang apa namanya, orang-orang yang awalnya di let's say customer service, wah ngerasa stagnan nih karirnya dia mau switch ke digital marketing. Atau misalkan jadi pokoknya karir-karir yang mungkin menurut mereka cukup membosankan gitu ya, dia pindah ke let's say data science lah. Dan ternyata kita buka terus-terusan sampai sekarang, kita mungkin udah batch 21 ya, sekitar 30 ribuan student lah gitu, dan kita berhasil ngebantu sekitar 89%. Itu cukup menarik ya dari seluruh our student. Ini very insightful for us sebenarnya teman-teman semua. Nah, ini satu jurinya aku mau share ke teman-teman semua. Jadi somehow guys, bisnis itu tuh tentang timing. Ini satu hal yang you have to understand about this thing gitu ya. Dan teman-teman juga harus paham ketika kamu memilih market. Ini let's say gini ya. Ini tak ceritain ke teman-teman semua ya. Ini tadi aku baru nanya sama panitia, ini what's your profile anyway. Aku lihat tadi beberapa
most of you student ya, benar ya? Most of you student kan? Beberapa mungkin ada yang udah lulus lah ya, tapi mostly masih student. I can say begitu teman-teman semua. Ini I have to being very realistic to you ya. Kalau once kamu masih mahasiswa, kan sebenarnya kan kalian cenderung sedikit pekerjaannya ya. Mesti kamu kan cuman kuliah gitu ya. Mungkin evennya S2 pun mungkin S2 malah lebih gampang ya. Misalnya lebih sedikit daripada S1, benar ya. Ini karena harus akuin itu ya, bahwa kuliah itu relatively easy gitu ya, relatively mudah. Banyak waktu yang kosong. My advice ya, kalau kamu mau berbisnis, you have to start right now. Oke, kamu start dari sekarang. Don't expect you are going to success. Itu satu hal yang harus teman-teman pahami. Jangan membayangkan, wah, gua kalau mau mulai bisnis di mahasiswa aku akan jadi bilioner bla bla bla. I can say ya bisa, tapi very kecil sekali kemungkinannya. Tapi apa yang kamu bisa dapetin once kamu memulai bisnis di mahasiswa adalah you are going to obtain pembelajaran yang sangat banyak. Dulu aku mungkin satu takeaways yang aku ambil waktu aku di students adalah aku tuh coba banyak hal, teman-teman semua. Coba beberapa hal, explore bisnis A, bisnis B, bisnis C, dan seterusnya. Gagal, yes. Tapi waktu aku lulus, and then I build my first company until sekarang itu ya karena tadi kegagalan yang udah aku dapetin gitu ya. Once once aku di kampus. Ini aku akan share sedikit PowerPoint ya. Tapi poinnya adalah teman-teman semua. Nah, ini sedikit poin ya. Poinnya adalah waktu teman-teman jadi mahasiswa itu momen yang menurut aku cukup menarik. Kenapa kayak gitu? Karena teman-teman satu, kamu nggak punya nggak punya target yang gimana-gimana. Kamu belum punya beban yang gimana-gimana. Jadi waktu kamu mahasiswa itu, kamu bisa explore a lot of things gitu ya. Kamu bisa explore anything. Ini contoh ya. Ini mahasiswa apa sih bisnisnya yang dipakai? Bisnisnya apa sih? Ini aku tak ceritain juri bisnisku ya. Semester 2, aku tuh bisnis jualan kaos. Nah, ini pasti gitu. Ini mahasiswa pasti gitu jadinya, jualan kaos. Ini contohnya yang cowok ya. Kalau yang perempuan, I don't know. Mungkin fashion juga kali ya. Jualan kaos. Habis itu customize sablon ya gitulah. Itu kan tipe-tipe bisnis mahasiswa ya. Mungkin beberapa kalian ada yang danusan di kampus misalnya. Itu nggak apa. Kamu coba aja sampai kamu paham misalnya, oh gimana sih caranya nge-serve klien. Customer ya. Gimana sih caranya misalnya bikin produk yang enak buat orang, bikin produk yang menyenangkan buat orang lain, gitu-gitu ya. Kemudian teman-teman, dari situlah kamu kumpulin semua pengalaman kamu dan kamu coba di akhir. Bayang ya, jadi kadang kalau bilang, wah mas mahasiswa aku sibuk, bohong lah, itu pasti gak sibuk ya. Mahasiswa tuh banyak, ada tipe-tipe mahasiswa ini uniknya, aku agak melebar sedikit. Ada beberapa mahasiswa, wah mas ini aku nugas itu susah banget mas, bisa berjam-jam. Ini ada satu research menarik ya. Jadi kadang-kadang somehow kenapa teman-teman itu cenderung tidak punya waktu yang baik dalam kuliah itu karena teman-teman tidak punya limitasi dalam pekerjaan kalian. Contohnya misalnya ya, teman-teman misalnya ngerjain tugas makalah gitu misalnya ya. Let's say asumsinya teman-teman bisa menyelesaikan, harusnya itu bisa menyelesaikan selama 2 jam selesai. Cuma karena kalian nggak fokus gitu ya, dan kamu kerja sambil nonton YouTube, sambil apa gitu, sampai pada akhirnya teman-teman sambil nonton YouTube, 2 hari baru selesai. Karena itu lama ya. Waktu itulah yang membuat teman-teman akhirnya tidak bisa eksplor beberapa hal. Oke, kebayang ya teman-teman semua ya. Oke, I will tell you my stories in business ya. Mungkin agak sedikit berbeda, my journey mungkin agak unik ya. Aku agak pivoting kemana-mana, and then baru mulai bisnis yang sekarang gitu ya. Oke, guys. Jadi tadi aku udah share tentang dibimbing. Ini this is you can look at me ya in this picture ya. Anyway, aku itu dulu memulai bisnis dari UI. Waktu kayak kalau nggak salah semester 5 itu di UI ada namanya UI Incubate Program. Kalian tahu nggak itu? Kalau di UI ada ya. Mungkin teman-teman yang lain yang dari kampus yang lain aku nggak tahu. Cuman kalau di UI itu kamu bisa ikut UI Incubate waktu itu ya. Itu asal salah satu dari pesertanya itu juga dari UI, bisa alumni, bisa dosen gitu-gitu lah ya. Nah, UI itu punya program itu namanya UI Incubate. Jadi waktu itu aku apply ke sana. Dan ini penting tadi yang Pak Jimmy sudah mention di awal tuh sangat penting. Jadi teman-teman itu di awal tuh perbanyak belajar gitu ya, perbanyak coba, perbanyak kenal dengan banyak orang. Itu mungkin poin yang menarik ya. Saya itu dulu semester 5 waktu saya di kuliah, saya daftar tadi UI Incubate dan saya lolos anyway. UI itu gampang anyway. Jadi gampang banget untuk kamu bisa apply. Dan fundingnya di UI itu banyak banget. 50 juta sampai 200 juta waktu itu. Oke, jadi waktu aku submit my idea,
itu aku dapat funding sekitar 200 juta. Dan aku dapat 2 kali, jadi 500 jutaan lah. Aku pakailah untuk memulai bisnisku. Dulu namanya ada vendor. Vendor itu bisnis yang bantuin, yang ngebantuin orang-orang yang mau bikin event. Dia kan mostly kan misalnya dia, butuh let's say vendor panggung gitu, butuh vendor MC misalnya, butuh apa dan seterusnya lah, kan tuh agak banyak yang harus dihubungin. Dia kalau ada vendor itu satu pintu semua bisa dia ambil gitu ya. Waktu itu idea gitulah ya. Aku ajuin ke UI dan berhasil. Ternyata nggak works bisnisnya, gagal. Oke. Jadi karena punya uang banyak tapi masih bocil ya, masih mahasiswa gitu ya. Nggak tahu caranya manage uang, uangnya dipakai buat beli mobil waktu itu. Jadi pakai buat beli mobil, habis lah uangnya. Jadi beli mobil, uangnya habis. Jadi sisa kalau nggak salah 60 juta dari situ. UI tanya dong, kok mana nih bisnisnya? Kok gagal nih? Oke lah, ya kita ngeles lah ya. Wah ini gini-gini nih Pak gitu. Akhirnya UI bilang, bukan yang mau tahu, you harus dibenerin bisnisnya. Nggak boleh ngawur gitu kan. Dimarahin sama UI. Habis itu saya pivoting bisnis. Karena waktu itu kebetulan lagi pandemik ya. Jadi saya ngeblame pandemik sebagai alasan kenapa saya gagal gitu ya. Padahal sih bukan itu. Padahal adalah saya membeli mobil waktu itu ya. Jadi karena UI marah gitu ya, di pandemi saya jual mobil anyway, mobil dari uang itu ya saya jual. Saya jual jadi uang lagi gitu, jadi uang lagi. Kemudian saya memulai bisnis. Idenya tadi sederhana, tadi ngelihat teman saya yang gagal dapetin pekerjaan karena simply nggak punya skill yang match dengan industri. Kemudian saya bantu dia digital marketing dan ternyata at the end of learning journey tadi dia dapetin pekerjaan di ruang guru gitu ya. Nah itulah yang saya implement. Jadi akhirnya saya ganti bisnis ya, bukan pivoting. Jadi kalau di bisnis itu ada namanya pivoting. Pivoting itu mungkin aku nge-define-nya dua ya, pivoting minor dan major kali ya. Pivoting minor itu ya simply kayak misalnya kamu ngerubah bisnis model yang awalnya let's say kamu punya kamu misalkan punya usaha cuci mobil yang awalnya misalkan kamu charge setiap orang nyuci mobil, kamu ganti dengan misalnya subscription model. Jadi dia bayarnya per bulan atau membership misalnya. Itu namanya pivot tapi lebih minor, merubah bisnis model atau mungkin yang lainnya. Tapi kalau yang major itu bisa aja kamu even ngeganti bisnis. Gitu ya. Jadi literally ngeganti bisnis. Nah, yang aku lakukan adalah mengganti bisnis. Jadi saya karena yang ada vendor itu tidak proven, gagal lah. Oke. Sekarang cerita teman-teman semua, saya coba dibimbing itu sebelum menemukan produk yang sekarang, kalau dalam bahasa bisnis namanya PMF ya, product market fit gitu ya. Artinya tuh kamu tuh kalau jual, even kamu nggak ngiklan pun udah ada yang beli lah, kurang lebih gitu ya. Dulu sebelum ketemu PMF itu, sebelum dapetin product market fit, sebelum dapetin revenue yang stable, aku tuh iterasi banyak hal. Jadi yang dulu idenya mungkin bikin short class gitu misalnya. Jadi bikin short class 5 hari, 6 hari, percaya bahwa orang akan banyak yang apply. Dulu harganya mungkin cuma 500.000, 200.000 gitu. Dulu ada yang beli, cuman selama sebulan revenue-nya 1,5 juta sebulan, oke. Uangnya habis buat waktu itu kan karena saya masih punya uang ya sekitar 1 jutaan lah kalau nggak salah. Hire intern kan, namanya juga makanya tadi aku yang bilang di awal, teman-teman kalau di mahasiswa itu pastikan you learn a lot gitu, sehingga waktu kamu itu sudah lulus kuliah dan mau nyoba bisnis, itu kamu sudah punya banyak dokumentasi framework cara ngerunning bisnis itu sendiri gitu ya. Nggak bayangin teman-teman semua ya. Jadi waktu saya lulus kuliah itu uangnya tinggal sedikit, saya langsung hire intern ngawur, yang penting ada karyawan lah gitu ya. Running 3 bulan uangnya literally 0 ya. Revenue 3 bulan cuma 3 juta rupiah. Itu di bulan Oktober ini gambarannya ya. Masih dikontrakan ini. Ini gambarnya itu di Oktober tahun 2020 sampai Desember. Oke. Di bulan Januari, di bulan Januari itu saya bilang waktu itu gini, jadi saya tuh kan bisnis itu bertiga, teman-teman. Saya ada namanya Mas Alim, ini dari psikologi UI, ada juga namanya Mas Wildan dari computer science di UI juga. Jadi kami bikin bertiga dari UI semua. Waktu itu ceritanya Mas Alim dan Mas Wildan masih di Gojek dan Traveloka, karena mereka sambil bekerja. Sayanya yang langsung full time berbisnis. Oke, karena nggak mungkin dong waktu itu mereka mau bareng saya, orang income-nya cuma 2 juta. Siapa yang mau berbisnis bareng saya gitu ya. Januari, saya tuh bilang ke diri saya sendiri, Januari kalau ini nggak dapat revenue lagi, ya saya akan close karena uangnya habis. Oke, gitu ya. Akhirnya di bulan Januari itu, saya minjem ke teman bisnis. Jadi kalau teman-teman tahu, ada
ada startup namanya Scooters. Scooters ya. Scooters itu platform buat ngebantuin orang ke luar negeri. Jadi saya cukup kenal dekat dengan CEO-nya, itu teman saya. saya minjem uang dengan dia waktu itu 20 juta rupiah. Oke, saya ingat betul kata dia, nih Zak, nih gua kasih loh 20 juta, kalau you berhasil, you balikin, kalau nggak berhasil nggak usah dibalikin. Oke, 20 juta ya ini loh, yang akhirnya merubah dibimbing sampai sekarang. Oke, apa yang saya lakukan di situ 20 juta itu adalah saya berpikir, sekarang saya fokus pada ngerubah produk saya sekaligus ya memanfaatkan uangnya dengan baik untuk kebutuhan marketing. Oke, makanya skill pertama yang saya miliki adalah digital marketing tadi. Oke, apa yang saya lakukan? Instead of aku jualan kelas yang murah, yang kayak kemarin, mending aku jualan program yang lebih mahal, tapi outputnya terukur. Apa outputnya? Orang yang join di bootcampku dapatin pekerjaan. That's it. Karena problemnya banyak orang yang nganggur waktu itu. Apalagi pandemi ya, banyak orang yang kena layoff. Jadi bikin program agak serius, lama, tapi gimana caranya once they join to us, they get a job easily. Oke. Habis itu aku bikin teman-teman semua programnya, bikin 2 program, digital marketing dan UI UX design. UX design itu yang ngedesain website sama apps lah ya. Aku jual each harganya 3 juta sama 5 juta. Dapat 50 student ternyata. Jadi waktu itu saya itu yang bikin WordPress sendiri. Waktu itu webnya masih WordPress ya. Belum di coding sendiri ya, karena Mas William masih sibuk di company sebelumnya. Masih bikin WordPress sendiri, saya bikin konten sendiri di Instagram, kemudian jadi customer service sendiri juga. Pokoknya semua aku lakuin. Ya, bikin desain, copywriting, CS, dan seterusnya. Sampai saya belajar semua hal. Oh, caranya gini ya. Saya mau coba ngiklan dan berhasil 50 student di akhir Januari 2021 waktu itu. 2021 benar. Gitu. Jadi wah ternyata berhasil ya. Waktu itu revenue saya pertama kali yang dengan bisnis model yang cukup benar ya, itu sekitar 200 juta rupiah. Itu profit. Karena waktu itu kita langsung profit. Profitnya kayak sekitar 120 jutaan lah. Jadi wah disinilah saya udah tahu. Oh oke. Jadi skill pertama yang saya harus punya sebagai seorang digital marketer, sebagai seorang business owner adalah digital marketing dulu. Karena saya harus tahu caranya jualan produk saya. Makanya produk yang even though nggak terlalu bagus, kalau kamu bisa ngedeliver dalam konteks yang tepat, itu jadinya bagus. Makanya definisi marketing itu adalah how we create and deliver value. Itu definisinya. Jadi kayak misalnya gini, you know Nike ya, Nike itu just commodity ya. Nike itu apa sih? Sepatu kan, sepatu biasa kan, hanya sepatu biasa kan ya. Kalian paham itu ya. Tapi ketika itu di rebrand, itu dia even kalau kamu cek Nike nggak pernah jualan beli sepatu gue dong, nggak pernah. Dia pakai message yang lain. Intinya apa? Orang yang beli Nike itu orang yang mau berbeda, just do it, orang yang mau bertindak. Jadi dia bawa value itu. Makanya tadi aku bilang, skill pertama yang harus gue miliki sebagai seorang business owner adalah marketing, gitu, digital marketing. I learn a lot on those things. Saya belajar sambil saya jualan di situ dan berhasil. Setelah itu saya terus grow teman-teman semua. Di tahun 2021 di bulan Maret saya ketemu Mas Wildan ini dan Mas Alim. Saya hijack, saya bilang gaji kamu berapa di Traveloka sama di Gojek? Aku gaji yang sama dan dikasih saham waktu itu. Dan mereka berhasil. Dan mereka akhirnya mau pindah. Oke, mereka pindah dan kita bikin bisnis bareng. Dan ternyata ceritanya nggak sampai sini. Kami grow. Ini juga satu unik. Ini satu hal yang aku kayaknya jarang aku share ini karena ceritanya dalam menceritakan tentang bisnis ya. Jadi aku mau share ini. Jadi oke, aku happy tuh 200 juta naik, 500 juta, 1M, 2M, monthly ya. Aku mikir bahwa this business akan terus naik, nggak pernah stagnan, or even nggak pernah turun. Oh aku happy lah, aku hire orang banyak, ya mesti rekrut dan seterusnya gitu ya. Udah hire kemana-mana gitu, Ternyata setelah 7 bulan bisnisnya turun, wah nggak ready kita kan. Habis itu wah mulai tuh loss terus-terusan. Tapi nah tadi menarik ya, kalau di dunia startup kamu tuh easy to fundraise ya, very easy to fundraise. Saya bikin 2021 di tahun Januari, saya di bulan Mei saya fundraise seed round saya dari venture capital di Singapura. Kemudian saya di Januari tahun 2022 saya fundraise lagi di seed round, tadi pre-seed ya, sekarang seed round. Kemudian tahun 2023 saya fundraise di pre-series A.
Itu very easy to fundraise sebenarnya di startup itu. Karena kan startup itu gini ya, yang dilihat itu adalah satu market base-nya. Itu yang pertama. Business model sama founders-nya, itu yang dilihat. Jadi kalau teman-teman di zaman sekarang masih berpikir bahwa cari bisnis itu susah dapetin funding, harusnya nggak tepat karena fundraise itu relatively mudah. Kayak misalnya teman-teman bisa ikut program IKU, misalkan incubation program, acceleration program, atau mungkin venture capital gitu. Itu relatively sebenarnya mudah. Asal your business itu emang grow-nya bagus atau your partner itu memang bagus gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin aku mau share ke teman-teman semua. Ini karena waktu juga terbatas. Ini aku sebenarnya banyak banget deck, cuma kayaknya waktunya sangat terbatas ya. Tapi intinya itu yang aku mau share. Poinnya adalah satu hal yang harus teman-teman pahami, ini penting. Nah ini guys, I present to more than 20 venture capital in the world ya. Dari US, Kanada, mana lagi sih, France, Singapura, Chinese, banyak banget aku sudah sudah pitching. Oke, dari 20 saya berhasil cuma 3. Oke, tapi ada satu insight bagus dari mereka. Jadi menurut mereka ada 3 hal yang membuat kenapa they want to invest in your company. The first one about people. Ini yang paling penting. Makanya pastikan foundernya itu well present lah untuk dilihat oleh venture capital. Kalau kamu mau fundraise, ini berlaku juga untuk ini ya, inkubator program berlaku sama. Foundersnya harus pantas gitu ya. Ya kamu, let's say kamu kalau misalnya pasang foto ya yang pantas lah. Gitu ya. Satu itu. Yang kedua adalah backgroundnya juga menarik gitu ya. Frankly speaking, I can say memang kampus mempengaruhi, tapi bukan satu-satunya. Jadi selama kamu bisa nge-make up your experience di kampus itu menarik. Misalnya kayak let's say you mention that, gue itu pernah pengalaman banget lo manage event education di kampus dulunya, gue berhasil manage 100.000 student di sana, let's say bla bla bla. Itu keren. Oke, jadi founder first. Jadi seberapa komit foundernya, seberapa hebat foundernya, seberapa terpercaya, trustworthy lah foundernya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua itu produk. Ini urutan yang mereka bilang ya. Ini aku coba konkludi ya. Produk. Jadi produk yang mampu ngejawab apa yang user mau. Makanya kalau aku suka ngasih question ke teman-teman semua, ini kalau kita disuruh milih, ini bukan benar dan bukan yang salah ya, tapi kalau kita disuruh milih, lebih baik jualan medicine atau vitamin, obat atau vitamin, maka opsinya adalah mending jualan obat. Kenapa? Kalau orang nggak beli obat, dia bisa mati. That's why dia pasti beli obat. Vitamin, belum tentu hari ini orang beli vitamin. Contoh misalkan Radit misalnya punya sakit, let's say sakit kayak sakit gigi misalnya. Pasti kamu akan beli obat kan? Karena kamu butuh obat. Kalau kamu nggak beli obat, kamu bisa kesakitan sekali. Nah, sama halnya kayak hari ini. Aku nggak yakin hari ini Radit beli vitamin gigi. Aku rasa nggak. Nah, itu poinnya. Jadi bikinlah produk yang painful enough for your customer sampai orang itu bisa mati gitu kalau nggak beli kalian. Can you imagine hari ini Google close down, what happened to us? Wah, kita nggak bisa plagiarism ya, kita nggak bisa nyontek tugas kita ya. Atau even ChatGPT hari ini bankrupt, wah kita udah mulai stres. Kita udah depends on ChatGPT misalnya. Jadi kalau kamu punya produk and then produk kamu shut down dan orang nggak care with your product, something wrong with your product. Oke, itu nomor 2 ya. Yang ketiga adalah baru market size. Kita ngomongin seberapa besar sih yang market itu tadi. Kalau kamu produknya bagus tapi marketnya kecil ya nggak worth it untuk invest. Gitu ya. Dan you have to know ya, size investment di VC itu sangat besar. Ya, saya dulu ini pertama kali, ini masih culun ya. Dulu saya waktu invest, saya butuh berapa kamu your company gitu. Ini dari Singapura waktu itu. Saya butuh 1 miliar. Itu diketawain saya. Yakin bisa 1 miliar gitu. Itu lucu karena saya masih polos. Karena maksud saya waktu itu 1 miliar itu pokoknya cukup besar. Dan mereka pada akhirnya, the minimum size that we over itu minimal kata dia ada $500,000 minimal. Ya, jadi bayangin, teman-teman harus memantaskan diri sampai di level itu. Itu ya harus dibagi dengan tadi ya performa company yang bagus. Oke, itu poinnya 3 ya. Jadi 1 people-nya, and then product, and the last one is market. Nah, itu kalau teman-teman bisa mengcombine itu, I can guarantee to you, kamu akan berhasil in your business. Tapi ya nggak mahasiswa juga, harus lulus dulu. Tapi waktu mahasiswa itu belajar yang banyak, coba semuanya, berhasil syukur, nggak berhasil nggak apa-apa. Coba lagi after lulus. Gitu. Jadi karena pada akhirnya nanti teman semua kalau udah gagal banyak pasti banyak ini ya, banyak belajar ya. Tapi jangan sampai juga di pertanyaan, Mas berarti kalau bisnis pasti gagal. Ya nggak juga. Kalau teman-teman bisa langsung berhasil, kenapa enggak gitu ya? Itu poinnya. Jadi kalau bisa berhasil, kenapa harus gagal gitu?